Sejak pagi, lebih dari 300 orang anak putu Bonokeling mulai meninggalkan desa Pekuncen di Banyumas menuju desa Adiraja di Cilacap. Sambil membawa aneka hasil bumi di barisan depan, mereka berjalan kaki sejauh lebih dari 20 km. Bagi mereka, berjalan kaki menjadi wujud pengabdian mereka terhadap ajaran pendahulu. Tradisi berjalan kaki ini merupakan bentuk kecintaan dan juga kesetiaan masyarakat Bonokeling terhadap leluhur. Karena walaupun sudah ada motor, zaman sudah modern, sudah ada mobil, tapi mereka tetap memilih berjalan kaki untuk mempertahankan tradisi mereka. Jadi ini walaupun pulang nanti juga jalan kaki ya Pak? Biasa, jalan kaki. Jalan kaki lagi Ibu ya Bu ya? Lagi. Ih, keren banget Ibu. Sehat. Sehat. Dengan berjalan bersama, membuat semua anak putu merasakan ikatan persaudaraan tanpa perbedaan status sosial. Setelah menempuh belasan kilometer perjalanan, ada beberapa lokasi yang menjadi titik peristirahatan. Salah satunya di sebuah pasar yang sudah sepi dari aktivitas jual beli. Ini sebelum sampai ke titik kumpul, masyarakat Bonokeling beristirahat dulu karena memang jarak tempuhnya itu dari Jatilawang sekitar 11 km. Jadi mereka memang beberapa kali harus beristirahat. Duduk di sini juga ya? Boleh ya? Pasar Maos di Karangreja Cilacap menjadi lokasi keempat dari 5 titik tempat istirahat. Mereka hanya boleh melepas dahaga dengan air dan bekal sederhana. Ibu apa aja ini tadi? Makan apa Ibu? Kan makan apa-apa, makan siri aja. Siri aja. Sama kapur ya itu kayaknya? Iya, kapur, jamber, bako. Oh, siri kita. Ini bako. Setiap istirahat makan ini aja ya? Iya, nggak makan apa-apa, nggak ada makanan sih. Nggak boleh, makan entar. Oh, makannya emang harus nanti nunggu bareng-bareng kalau Iya, wono. Oh, luar biasa loh Ibu. Nih, Lalu udah udah makan. makan lagi. Penasaran, saya mau nyobain nyinang untuk pertama kalinya. Ini mau ngemut nggak? Enggak. Jangan Itu aja biar anak-anak gambir ora? ada. Biar merah. Yang lain pedes banget ya Bu. Iya, nanti kan enak. Enggak Ibu. Pedes banget. Bagi saya yang tidak terbiasa menginang, rasa sepat bercampur pedas dari sirih, pinang, dan kapur ini memang sangat kuat. Nggak mau. Nyerah, saya menyerah. Baru beberapa kali kunyahan itu pahit dan pedes banget rasanya. Kok Ibu suka Bu? Ibu udah biasa ya dari dulu ya? Ya nggak biasa, soalnya kan udah syaratnya kayak gitu. Oh memang syaratnya? Suka nggak suka harus ini ya? Harus. Ternyata memang syaratnya, jadi suka nggak suka itu harus makan. Sebelum melanjutkan perjalanan, dilakukan ritual sungkeman kepada para pini sepuh. Memohon doa restu dari para sesepuh adat untuk menyerahkan hasil bumi dalam pikulan, agar selanjutnya bisa diangkut kendaraan. Ini setelah tadi sungkeman, artinya bahwa mereka ini sudah disambut di sini sehingga pikulan yang dibawa ini isinya hasil bumi apa ya Mas Mentah ya? Nah ini sudah bisa diangkut ke mobil untuk dibawa langsung ke lokasi, nantinya akan diolah dan disantap bersama. Hasil bumi yang dibawa bukan sekadar tanda mata, melainkan wujud ketulusan hati dan rasa saling berbagi antar Bonokeling dari dua wilayah berbeda. Sementara barang-barangnya ini sudah diangkut, para ibu dan bapak-bapaknya juga harus kembali berjalan lagi menuju ke Adiraja. Ayo kita ikut ya. Ayo. Masih sekitar 10 km perjalanan dari Pasar Maos menuju ke Desa Adiraja. Total mereka akan menempuh 7 jam berjalan kaki hingga tujuan. Akhirnya setelah berjalan dari sekitar jam 9 pagi dan ini sekarang jam 4 sore, sekitar 7 jam masyarakat Bonokeling sudah sampai.
Waktunya untuk beristirahat dan nanti akan melanjutkan kegiatan yaitu berziarah. Tapi sebelum masuk ke dalam rumah, ini semua sendal terus juga capinya itu harus dilepas dulu. Pasemuan menjadi pusat adat yang menyatukan berbagai generasi anak putu Bonokeling. Di sini mereka akan bermusyawarah, memutuskan tata laku tradisi, hingga melaksanakan doa bersama. Sehingga untuk menjaga kesakralan, tidak sembarang orang dari luar diperkenankan masuk. Hari berganti, suasana pagi di Desa Adiraja terasa penuh makna. Anak putu Bonokeling bersiap menjalani tujuan utama mereka, berziarah ke tempat sakral Padepokan Kaendran. Masyarakat di sini tuh sangat menjunjung tinggi tata krama. Mereka baru makan ketika dipersilakan. Terus juga menu yang kali ini bukan menu becek, tetapi menu lain yang memang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Jadi ini merupakan salah satu tradisi sarapan bareng sebelum nanti melanjutkan kegiatan acara utama yaitu ziarah berjalan kaki bersama-sama. Ini setelah sarapan selesai, kita semua akan bersiap-siap dan langsung menuju ke Kaendran ya Bu ya namanya ya. Dengan dua rute yang berbeda. Untuk para sesepuh nanti dengan menggunakan perahu, sedangkan warga yang lain itu berjalan melewati jalan besar ya Bu ya. Jadi akan ada dua rute. Dari Pasemuan Adiraja, Padepokan Kaendran berjarak sekitar 3 km. Bisa ditempuh dengan perahu melintasi sungai untuk mempersingkat jarak. Ini sekarang saya mau mengikuti perahu nyai atau sesepuh sama tujuannya untuk menuju ke Kaendran untuk berziarah. Perahunya kecil banget ini. Ini saya sudah masuk ke perahu rombongan kedua karena tadi perahu rombongan pertama itu nggak muat. Nah ini berbeda dengan perahu sebelumnya, dia tidak ada atapnya tapi tujuan kita tetap sama. Kesetiaan anak putu Bonokeling pada warisan leluhur tampak begitu nyata. Mereka rela melakukan perjalanan jauh dengan ketulusan hati untuk menjaga tradisi mereka. Ini penting sekali untuk menjaga keseimbangan karena perahunya benar-benar kecil, muatannya juga banyak, jadi kita hanya bisa duduk tenang seperti ini. Di saat para pini sepuh, nyai, dan tokoh adat menaiki perahu, anak putu lainnya berjalan kaki melewati tepian sungai. Dengan hati ikhlas dan tanpa beralas kaki, mereka menapaki langkah demi langkah. Simbol kepasrahan menuju perjalanan batin mendekat pada leluhur. Menyeberang dengan perahu ini tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit dan ini kelihatannya sebentar lagi kita sudah mau sampai di depan situ. Ini kita baru sampai dan juga pas banget ketemu dengan rombongan yang berjalan kaki. Tadi nggak terlalu jauh, kayaknya sekitar 5-10 menit kita nyebrang itu. Asal-usul Bonokeling sejatinya masih misterius. Sebagian meyakini Bonokeling adalah sosok spiritual murid Sunan Kalijaga. Bonokeling menyebarkan ajaran keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan seni dan budaya lokal Jawa. Ini dia yang membedakan perjalanan hari ini dan juga kemarin, yaitu penggunaan kain putih dan rambut wajib diikat. Ini melambangkan banyak hal, salah satunya kain putih ini melambangkan kesucian, yang berarti kita harus menyucikan diri sebelum mau berziarah. Nah itu sudah sampai di depan, ibu-ibu juga sudah mengganti pakaiannya, bisa kita lihat langsung. Sebelum masuk ke Padepokan Kaendran, anak putu Bonokeling wajib menyucikan diri. Aliran air tak hanya membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga dipercaya menyucikan hati dari segala hal buruk. Ini sebelum masuk ke Kaendran, para ibu harus berganti kemben dulu dan juga hanya menggunakan kain putih saja. Lalu harus membasuh diri untuk membersihkan, menyucikan diri. Dan karena saya tidak boleh masuk, jadi saya hanya bisa berdiri di sini saja. Padepokan Kaendran merupakan tempat suci bagi anak putu Bonokeling. Tempat ini dianggap sebagai salah satu pusat spiritual, tempat kelahiran ajaran Ki Bonokeling.
Di saat para peziarah melaksanakan ritual di Padepokan Kaendran, warga di Desa Adiraja tidak kalah sibuknya. Ini dia salah satu hidangan yang tidak kalah penting pada saat tradisi masyarakat Bonokeling, yaitu adalah pembuatan tumpeng. Kalau di sini namanya apa Bu ini Bu? Tumpeng Mogana. Tumpeng Mogana, apa itu artinya? Tumpeng Mogana itu semoga selalu ada. Semoga selalu ada. Kalau bahasa Adirajanya, moga-moga anak. Moga-moga anak. Ini nanti berarti untuk dihidangkan sama masyarakat yang dari ini ya? Jatilawang ya? Iya, Pekuncen ya? berbarengan. Bawa berbarengan. Iya. Tumpeng Mogana yang dibuat menyesuaikan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah. Jika memiliki 2 anak, biasanya dibuat 3 tumpeng. 2 mewakili anak, sedangkan 1 tumpeng mewakili orang tua. Ini ayamnya ditaruh di tengah Ibu? Iya, ditaruh di. Uniknya di sini, ayamnya ini diletakkan di dalam nasi tumpengnya ini. Ini olahan ayam apa Bu? Ayam bakar, kasih bumbu sama ampas Kelapa ya? kelapa ya. Tumpeng yang sudah matang akan dibawa ke Pasemuan Adiraja beserta lauk pauk pendampingnya. Ini ada namanya di sini. Ini nama anak-anak Bapak ya berarti? Iya. Perwakilan 1 tumpeng 1 orang ya Pak ya? 1 tumpeng 1 orang. Jadi tumpeng ini itu sudah ada namanya nih di sebelah sini sebagai nama pemilik. Nama pemilik. Jadi karena satu rumah ini ada punya anaknya Bapak, jadi sudah ada namanya di sini. Ini sudah selesai, sekarang tinggal dibawa ke tempat perkumpulan. Apa nama sebutannya Pak? Pasemuan. Pesemuan. Akan dibawa ke pesemuan untuk nanti disantap bersama. Tradisi adat besar seperti ini menjadi momen sakral yang ditunggu warga Bonokeling. Mereka antusias mengharap berkah dan sukarela mengeluarkan dana dan tenaga untuk segala kepentingan adat. Yang sangat-sangat luar biasa adalah nilai kekompakan dan juga kerukunan masyarakat di sini, kekeluargaannya. Karena ini menggunakan biaya sendiri, sedekah, sadar kalau masyarakat di sini itu sebagai tuan rumah. Jadi mereka menyambut tamu yang datang dengan sangat baik. Ini juga diantar sendiri nih untuk tamu. Seperti semua masyarakat Bonokeling yang ada di Desa Adiraja itu berpartisipasi menyumbangkan tumpeng seperti ini. Totalnya itu ada sekitar 10.000 sampai 13.000 tumpeng dengan harapan berkah seperti namanya Mogana, moga-moga selalu ada, rezekinya terus berkelimpahan. Nah, nanti semua masyarakat Bonokeling itu akan makan besar di sini. Baik tuan rumah maupun peziarah yang pulang dari Depok Kaendran akan duduk dan makan bersama di Pasemuan Adiraja. Untuk menghindari agar tidak menyantap makanan buatan sendiri, ada aturan adat yang ditaati dari masa ke masa. Ini dia lauk pendamping yang tadi dibawa oleh para warga itu dikumpulkan semuanya menjadi satu, terus kemudian dibagi secara rata. Jadi tidak mungkin kita itu memakan lauk kita sendiri karena sudah dibagikan secara rata di sini semuanya. Dari 13 kelompok pinisepuh Desa Adiraja, semua akan saling bertukar sajian. Tiap sajian akan dikumpulkan dan diracik ulang masing-masing lauknya. Ini saya lagi sedang ikut membantu bagi-bagiin isi keranjangnya di sini. Jadi ini ada kerupuk, ada peyek kacang, peyek udang juga macam-macam. Ini lauknya nanti akan disantap bersama sebagai pendamping tumpeng. Usai gelap dan hening doa, hidangan yang telah tersaji akhirnya disantap. Nah, ini dia menu yang sudah dimasak, ada tumpeng, terus juga yang paling spesial menu khasnya itu becek, ini kerbau dan juga kambing. Seperti mirip gulai, cuma bedanya ini lebih kental sedikit. Dan ini dia momen acara utamanya, kita akan makan bersama sekarang. Menjadi penutup ritual utama, masyarakat adat Bonokeling biasa menyebut momen makan bersama ini dengan nama mbabar.
Dari anak putu Bonekeling, saya belajar bahwa kebersamaan bukan hanya makan bersama, tetapi menjaga erat tali persaudaraan. Dan budaya yang mereka terus lestarikan dari generasi ke generasi inilah yang memperkuat akar budaya walaupun zaman sudah berevolusi. Setelah ini, saya akan mengikuti menelusuri lagi bagaimana keseharian masyarakat Bonekeling. Silakan Ibu. Wah, dapat 2 Bapak. Dapat 2 kali ini. Padahal lagi nggak musim apa ya?